Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da mabadu. Selamat pagi teman-teman ya, dimanapun kalian berada. Kali ini ada sebuah debat yang sangat bagus. Topiknya adalah eh, korban Yahudi, korban Kristen, dan juga korbannya Islam. Mana yang masuk logika? Ya, di sini saya membawa narasumber Pak Lamsen ya, dengan menggunakan eh, korbannya orang Yahudi. Temanya adalah korbannya orang Yahudi, korbannya orang Islam, dan juga korbannya orang Kristen. Mana yang sesuai dengan kitab suci? Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan teman-teman simak. Semoga ada pembelajaran yang dapat kita petik dalam debat ini. Sekian dan terima kasih. Iya, yang mirip-mirip ajaran Islam itu kamu kutip-kutip. Tapi tidak kamu ikutin ajaran kitab PL itu, yaitu ritual penyembahan orang Israel atau umat Tuhan. Mulai dari zaman Adam sampai Yesus itu menumpahkan darah. Kamu tidak tahu itu. Makanya bertentangan. Walaupun sama ya, banyak yang mirip atau sama, tapi belum tentu arah tujuan ajarannya sama. Ya, begitu caranya membedakan ajaran Alkitab itu dengan Al-Quran. Al-Quran tidak tahu apa itu arti darah itu yang ditumpahkan oleh umat Tuhan mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus. Itu ajaran Alkitab, penumpahan darah, inti ajaran Alkitab itu. Ritual apa Pak Lamsen? Ritual dari mana? Emang dari zaman kapan? Iya betul, memang di zaman dulu memang ritual penebusan dosa adalah penumpahan darah. Darah siapa? Darah domba, bukan darah manusia. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi ini mengumpulkan kurban, bukan kurban manusia, kurban domba. Makanya darah domba itu kan melambangkan darah Yesus. Yohanes mengatakan, lihatlah, kalau waktu ketemu dengan Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menumpahkan darahnya untuk penghapus dosa manusia. Jadi Alkitab itu satu ajarannya itu, ya. Jadi lambang darah domba itu adalah Yesus, darah Yesus. Jadi kamu agak lumayan bisa mengetahui bahwa setiap pagi dan sore umat Tuhan menumpahkan darah binatang. Itulah ajaran Alkitab. Ya, inti ajaran Alkitab itu darah Yesus. Berpikir lagi deh Pak Lamsen. Ya, berpikir lagi deh. Berpikir lagi. Nabi terdahulu ngorbanin domba. Korban domba. Abraham korban domba. Musa juga korban domba. Tulah ke berapa ya kalau nggak salah yang mercikin darah domba ke bumbung ke depan pintu itu. Ada tulahnya itu, ada tulah ke berapa kalau nggak salah. Tapi menggunakan darah domba. Kalian korbanin manusia. Kami juga korban domba pada Idul Adha dan juga Idul Adha. Korban domba, lembu, terus sapi, unta. Kami juga korban. Jadi di sini Yahudi dan Islam beriringan, mereka sama-sama mengorbankan binatang ternak. Sedangkan kalian mengorbankan manusia. Ini nemu dari mana? Dapat doktrin dari mana? Masih lumayan kamu masih pernah baca rupanya ritual keagamaan umat Tuhan di zaman sebelum Yesus itu, pemotongan atau penumpahan darah domba itu masih lumayan. Jadi kamu bilang juga Islam memotong domba juga. Ya betul, memotong domba. Tapi maknanya beda. Makna darah, kalau di Alkitab itu darah itu yang penting. Pemercikan darah itu artinya darah Yesus, di mana-mana darah Yesus, ya. Bayangannya itu. Jadi orang umat Tuhan di zaman sebelum Yesus itu memotong domba setiap pagi dan sore. Bayangkan hal-hal yang tidak mungkin bisa dibayangkan. Berapa juta setiap hari, berapa ribu setiap hari domba itu mati. Pagi dan sore dulu, bayangkan itu.
Tidak dapat dibayangkan betapa banyaknya binatang itu mati. Tapi kok bisa terlaksana? Itu satu keajaiban. Jadi Islam mengikuti itu, tapi maknanya beda. Maknanya di Islam itu membagi-bagi daging kepada orang-orang miskin. Bukan darah yang dimaknain. Untuk berkorban untuk orang miskin. Itu maknanya kan. Bukan darahnya itu dimaknain. Kalau di Alkitab itu kan darahnya dimaknain. Darah Yesus, darah domba itu. Kok darah sih? Itu Tuhan atau Dracula, Pak? Kok suka makan darah? Kan dah saya bilang tadi Pak Lamsan, nabi-nabi terdahulu korban domba. Nabi Abraham korban domba, Nabi Musa di dalam 10 tulahnya juga mengorbankan anak domba. Jadi nabi-nabi terdahulu juga mengorbankan domba, mengorbankan binatang ternak. Kami juga mengorbankan binatang ternak. Di Idul Adha kami mengorbankan binatang ternak. Jadi di sini Yahudi dan Islam sama-sama mengorbankan binatang ternak. Namun anehnya tiba-tiba kalian muncul dengan mengambil konsep yang sama, yaitu konsep orang Yahudi, konsepnya Bapak Abraham, terus kalian ubah. Yang dari tadinya mengorbankan anak domba, mengorbankan binatang ternak, kalian ubah menjadi mengorbankan manusia. Ini kan gak ada logikanya. Lawang nabi-nabi terdahulu juga mengorbankan domba, mengorbankan binatang. Iya, memang betul, memang masih memang konsepnya adalah konsep penebusan. Iya, waktu Abraham ingin menyembelih putranya, ditebus menggunakan anak domba. Waktu Musa mengalami 10 tulah, ditebus dengan anak domba. Kami juga mengorbankan anak domba. Namun kalian ujuk-ujuk tiba-tiba muncul, bukan mengorbankan domba, melainkan mengorbankan manusia. Ini logikanya dari mana? Itulah ya. Saya tidak berani salahkan kamu. Memang mungkin begitu pemahamanmu ya tentang Alkitab kami. Bukan para nabi saja, umat Tuhan. Bukan para nabi saja. Bangsa Israel itu setiap pagi dan sore. Yang diartikan itu darahnya itu. Darahnya yang diartikan. Darah penghapus dosa. Terus korban itu menggantikan, harusnya manusia harus mati, digantikan dengan binatang itu. Jadi itu melambangkan akan datang juru selamat, yaitu datangnya Yesus, yaitu Tuhan menjadi manusia supaya bisa dikorbankan. Darahnya itu menghapus dosa seluruh umat manusia, sedangkan darah binatang itu hanya yang berkorban. Ya. Jadi baca dengan baik-baik Alkitab kami itu. Ya. Jadi Islam memang melakukan kurban. Tapi maknanya bukan seperti makna yang di Alkitab itu darahnya. Beda maknanya. Itu pun sekali setahun orang Islam itu. Kalau mengikuti orang Yahudi atau orang Israel atau umat Tuhan, seharusnya pagi dan sore. Jadi ini hanya mirip-mirip saja, tapi maknanya beda ya. Yesus itulah yang dimaknai oleh darah domba itu. Darah Yesus itulah darah domba itu ya. Domba itu tidak bisa menghapus dosa seluruh umat manusia. Tapi darah Yesus bisa, karena darah Yesus adalah Tuhan penghapus dosa manusia. Itu maknanya. Tadi kan Pak Lamson bilang umat Islam itu cuma 1 tahun sekali. Itu masih mending daripada kekristenan sendiri kan cuma sekali. Itu pun ditebus dengan manusia, bukan dengan domba. Kami setahun sekali ditebus, bukan menebus ya. Kita Idul Adha itu ya korban domba. Ya masih mending kita setahun sekali daripada mereka cuma sekali tok itu sendiri. Padahal yang dikorbankan orang Yahudi, dikorbankan Bapak Abraham adalah domba, bukan manusia. Manusia itu doktrin dari mana saya nggak tahu. Iya kan, pertanyaan saya tadi kan mudah Pak Lamson. Kata Pak Lamson kan setiap orang Israel itu setiap pagi dan sore lah. Oke lah, saya ibaratnya setuju lah kalau mereka juga mengorbankan domba. Iya betul, saya setuju dari awal, saya setuju kalau
banyak orang Israel itu mengorbankan domba, iya, mengorbankan binatang ternak, iya, saya kan udah setuju tadi Pak Lamson. Tapi kita harus berpikir mereka ini mengorbankan binatang ternak, lembu, domba, itu yang mereka korbankan. Sementara kami juga mengorbankan lembu, domba, kambing, unta, kerbau, sapi, kami juga berkorban, ya. Kami sejalan dengan orang Yahudi. Mereka mengorbankan binatang ternak, kami juga mengorbankan binatang ternak. Namun tiba-tiba pada abad pertama Masehi ada seseorang, entah itu abad keberapa saya nggak tahu, ada seseorang yang tiba-tiba mengambil konsep yang sama seperti konsep orang Yahudi, kemudian merubah. Yang dari tadinya orang Yahudi itu mengorbankan domba, mengorbankan sapi, mengorbankan binatang ternak, tiba-tiba mengorbankan manusia. Ini kan logikanya dari mana? Sejak awal itu yang dikorbankan adalah binatang ternak, bukan manusia. Salah lagi. Coba Pak Lamson berpikir, orang Yahudi iya mengorbankan mengorbankan binatang ternak. Orang Islam juga mengorbankan binatang ternak. Tiba-tiba kalian Kristen mengorbankan manusia. Ini kan kebodohan lagi. Kalau kita harus berpikir ya Pak Lamson ya, Nabi terdahulu mengorbankan domba. Umat-umatnya juga mengorbankan domba, mengorbankan binatang ternak. Karena Rasulullah pernah bersabda kalau dia mengikuti milah Ibrahim, otomatis apapun yang Abraham buat, dia ikuti. Salah satunya adalah korban. Rasulullah berkorban mengikuti milah Ibrahim. Iya, kami juga mengikuti para nabi terdahulu. Para nabi berkorban domba. Sedangkan Rasulullah mengikuti nabi-nabi terdahulu. Rasulullah mengikuti milah Ibrahim. Sekaligus berarti juga beliau berkorban domba juga. Tiba-tiba kalian muncul ujuk-ujuk mengorbankan manusia. Ini nemu dari mana Pak Lamson? Tidak ada tertulis dalam Taurat pun harus mengorbankan manusia untuk menebus dosa. Tidak ada. Memang susah berdiskusi dengan teman-teman Islam yang tidak pernah membaca Alkitab itu. Nanti dikatakan asumsi saya, padahal karena kamu tidak baca di Alkitab kami itu. Yesus itu kan orang Yahudi juga. Kitabnya kitab orang Yahudi. Jadi kok kamu bilang tiba-tiba orang yang tidak dikenal bisa menggantikan domba jadi manusia? Yesus itu orang Yahudi. Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba, menunjuk kepada Yesus. Anak domba Allah itu Yesus itu katanya. Coba. Itu kata Yohanes atau kata Yesus? Sekarang menjadi pertanyaan, Pak Lamson ini pengikutnya Yohanes atau pengikutnya Yesus? Jadi Yesus itu orang Yahudi, membacakan kitab-kitab para nabi tentang dia, tentang kematian dia, pengorbanan tentang dia. Jadi Yesus itu adalah lambang dari binatang itu. Itulah inti ajaran Alkitab itu, inti berita Alkitab. Bahwa manusia sudah boleh mendapat hidup kekal. Karena darah Yesus sudah ditumpahkan untuk itu. Jadi Yesus itu adalah orang Yahudi yang memberitakan tentang kematian dia. Dia sendiri menceritakan tentang dia. Waktu Yesus mati di palang salib, ya, waktu mati di palang salib, tirai tempat tirai yang di bait suci itu, pembatas bilik maha suci dan bilik suci itu, tempat pemercikan darah domba, darah binatang itu, robek dari atas ke bawah. Paslah Yesus mati itu. Setelah robek, orang-orang Israel tidak bisa lagi melakukan ibadah pemotongan domba. Tidak bisa lagi. Karena tirai sudah terobek. Mau kemana dipercikan darahnya? Jadi, mulai saat itulah, orang Israel tidak lagi memotong domba. Tidak lagi menumpahkan darah. Karena darah Yesus sudah tertumpah. Bayangan itu sudah sampai. Lambang itu sudah digenapi oleh Yesus. Itulah yang digenapi oleh Yesus. Jadi sulit kamu memahami itu karena kamu tidak pernah baca Alkitab.
Pak Lamson, sekali lagi saya harus katakan dengan Pak Lamson, Pak, orang Yahudi itu mengorbankan domba, mengorbankan binatang ternak. Kami juga mengorbankan binatang ternak, contohnya domba, unta, sapi, kerbau, kambing. Kami juga mengorbankan, Pak. Jadi konsep korban itu sebenarnya juga kami jalankan. Korban pertama kali itu adalah korbannya Bapak Abraham, Nabi Ibrahim. Kami juga jalankan. Kami jalankan kok, Pak. Rasulullah berkata harus mengikuti mila Ibrahim. Ibrahim yang Hanif. Hanif itu artinya lurus. Jadi apapun yang Abraham lakukan, kami juga lakukan, termasuklah korban domba. Kami juga berkorban, Pak. Tetapi ya, tiba-tiba datang suatu dogma, suatu doktrin yang seolah-olah mengikuti sumbernya sama, yaitu kitabnya Bani Israel. Ya, tiba-tiba mengikuti konsep yang sama dengan orang Yahudi, melenceng jauh. Orang Yahudi itu mengorbankan domba, mengorbankan binatang ternak, ya. Sementara kami juga mengorbankan domba, mengorbankan juga binatang ternak. Tiba-tiba muncul suatu dogma, suatu doktrin yang entah nggak tahu di mana rantanya itu, nemu dari mana, entah itu nemu dari langit, entah gedebuk langsung turun kayak di sini, atau wahyu-wahyu atau bisikan-bisikan setan, saya nggak tahu. Tiba-tiba muncul suatu dogma yang seolah-olah sumbernya sama, yaitu kitab Torah. Kitab Torah bilang mengorbankan domba, dogma ini menyebut harus mengorbankan manusia. Kan ini sangat-sangat lucu. Sangat-sangat lucu. Orang sumbernya sendiri harus mengorbankan domba, tiba-tiba kedebuk mengorbankan manusia. Ini kan sangat-sangat lucu. Iya, kamu lakukan, tapi caranya beda dan maknanya beda. Ya, yang terjadi di zaman Abraham, ya, binatang itu menebus. Aturannya kan anaknya Abraham itu yang harus mati, tapi ditebus oleh Tuhan pakai apa? Pakai sembelihan, binatang sembelihan. Artinya pengganti anaknya. Tebusan itu artinya, tebusan. Coba baca Al-Qur'anmu, pasti ada binatang itu menjadi tebusan bagi anaknya Abraham itu. Jadi anak Abraham tidak jadi mati, seharusnya mati. Kan sudah mau dipotong anaknya tuh. Tapi Tuhan melarang, ditebus. Ya sudahlah, ini ada binatang pengganti. Jadi bagi umat Islam sekarang ini, mengorbankan binatang bukan sebagai tebusan, tapi membagi-bagi, meringankan beban orang miskin. Yang saya maksud di sini makna. Jadi Yesus itu adalah tebusan bagi umat manusia, pengganti manusia mati. Itu maknanya yang perlu, bukan pengorbanan itu. Jadi orang Kristen tidak lagi melakukan hal itu karena sudah dilakukan oleh Yesus. Ya sendirilah tebusan itu, sudah ditebus. Tidak jadi lagi orang Kristen mati selama-lamanya. Itu maknanya yang perlu, maknanya, ya, makna. Dilakukan pun kalau maknanya beda kan tidak benar. Jadi orang Islam itu hanya meniru-niru, padahal tidak mengerti maksudnya apa. Pernah tertulis di dalam Alkitab seperti ini. Dia akan datang ke dunia ini dan menghakimi orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi konsep penebusan, konsep dosa waris, konsep Yesus menanggung dosa itu tidak pernah. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitab Torah, janganlah ayah mati karena anaknya dan janganlah anak mati karena ayahnya. Jadi di sini telah diberikan, Tuhan memberikan kepada Musa bahwa jangan ayah mati karena anaknya. Jangan pula anak mati karena ayahnya. Jadi di sini memberikan kalau konsep penebusan, konsep dosa waris itu tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi Yesus itu kan cuma manusia. Dia cuma manusia utusan Tuhan. Dia kelak akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang sesuai dengan perbuatannya. Kalau memang dosa sudah ditebus, buat apa dia datang lagi ke dunia ini untuk menghakimi orang sesuai dengan perbuatannya? Kita harus berpikir. Iya betul kata Lamson, saya setuju. Lalu coba saya tanya dulu. Yang ditebus itu manusia kan? Oke, yang menebusnya siapa? Allah. Dengan apa?
Dengan apa? Apakah dengan harus menebus Ismail yang dikorbankan oleh Abraham itu harus menukarkan nyawa orang lain? Tidak kan? Yang ditukarkan adalah nyawa domba. Iya kan? Yang ditukarkan adalah nyawa domba. Jadi sejak semula, korban itu adalah korban domba. Ya, yang disembelih Abraham itu adalah domba untuk menebus Ismail itu adalah domba. Tiba-tiba datang kalian yang seolah-olah mendapatkan sumber yang sama, yaitu korbannya para nabi. Kalian untuk menebus dosa manusia, kalian harus membunuh manusia. Kalian harus untuk menebus dosa kalian harus mengorbankan manusia. Sementara nabi-nabi terdahulu, ya, untuk menebus, contohnya saja Abraham, untuk menebus anaknya, yang disuruh sembelih adalah domba, kambing. Sementara kalian yang seolah-olah mendapatkan sumber yang sama, untuk menebus dosa manusia, kalian harus ganti dengan darah manusia. Padahal zaman dahulu, untuk menebus dosa manusia itu harus diganti dengan darah domba. Jadi kalian ini dapat dari mana? Nemu dari mana? Sampai dunia kiamat, kalau bicara dengan kamu Hasan Madura, kamu banyak bicara, jadi saya off dulu lah ya. Terlalu banyak kamu ngomong, nggak ada dasar sih, jadi susah bicara dengan kamu itu. Pak Lamson kabur lagi. Ingat ya Pak Lamson ya, saya terangkan sekali lagi. Bapak Abraham ya, untuk menebus Ismail dikasih Allah domba. Musa untuk menebus anak yang sulung mati dikasih domba. Rasulullah harus mengikuti mengikuti milah Ibrahim, artinya juga harus berkorban domba. Sudah nyambung ya? Abraham korban domba, Musa mengorbankan domba, Rasulullah yang mengikuti Ibrahim, otomatis dia juga harus mengorbankan domba. Clear ya? Tiba-tiba, jeng. Tiba-tiba ada suatu doktrin yang entah saya nggak tahu dapat dari mana, mungut dari mana, yang seolah-olah sumbernya sama, yaitu kitab Taurat, yaitu mengikuti para nabi, melenceng. Para nabi ya mengorbankan domba. Abraham mengorbankan domba, Musa mengorbankan domba, Rasulullah juga mengorbankan domba, sapi, kerbau, unta, mengorbankan binatang ternak, kambing. Tiba-tiba ada satu doktrin yang saya nggak tahu dari mana, mengorbankan manusia untuk menebus dosa manusia. Padahal di zaman dulu untuk menebus dosa manusia itu dikorbankan domba. Tiba-tiba suatu doktrin yang nggak tahu entah berantah dari mana, buatan siapa, karya siapa, wahyu dari mana, bisikan dari siapa, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada satu doktrin yang bilang untuk menebus dosa manusia harus dikorbankan manusia. Padahal di dalam Taurat sendiri untuk menebus dosa manusia dikorbankan domba. Ini kan sangat-sangat lucu. Udah ya Pak Lamson udah nyerah nih. Pak Lamson sudah menyerah. Jadi Pak Lamson harus membenarkan pernyataan saya kalau orang Yahudi itu mengorbankan domba, mengorbankan binatang ternak, ya. 10 tulah Tuhan, salah satunya adalah domba, mengorbankan anak domba. Abraham untuk mengganti Ismail dikorbankan domba. Ya betul. Rasulullah karena dia mengikuti milah Ibrahim, dia juga korban domba. Betul. Tiba-tiba ada satu dogma untuk menghapuskan dosa manusia harus membunuh manusia suci. Itulah yang tidak betul. Ini adalah paganisme. Ini paganisme. Ya, kenapa paganisme? Karena Yesus yang Nabi Bani Israel dirampas oleh Paulus. Ini ada satu waktu itu saya dikirim waktu debat sama Pak Lamson. Ini dikirim ke grup saya. Saya lupa namanya, ini orang Islam juga. Beliau berkata seperti ini, Mas Bro, berikut ini beberapa peradaban kuno yang mengorbankan anak untuk persembahan dewanya. Masalahnya, aneh lupa yang nomor 8. Katanya ada agama terbitan tahun 325 Masehi. Agama apa ya bro?
Tolong dilengkapi ya bro katanya. Yang pertama Aztek, yang kedua Babilonia, yang ketiga Kanaan, yang keempat Inka, yang kelima Maya, 6 kerajaan Chimu, yang ketujuh Teotihuacan. Saya nggak tahu bacanya apa. Nomor 8 dikasihnya tanda tanya, cluenya ada sebuah agama terbitan tahun 325 Masehi. Ya mungkin kalian tahu lah ya yang dimaksud ini apa. Memang paganisme ini yang harus dipersembahkan adalah manusia. Ini sangat-sangat lucu sebenarnya teman-teman ya. Ada seorang yang mengirim ke saya. Ini kebetulan saya waktu itu memang lagi proses debat dengan Pak Lamsan. Ada beberapa peradaban kuno yang mengorbankan anak untuk persembahan dewanya. Nomor 8-nya katanya dia nggak tahu, tapi dikasih clue. Clue-nya adalah agama terbitan tahun 325 Masehi. Mungkin teman-teman tahu ya. Sudah ya teman-teman ya, sekarang sudah jam 9.22, saya harus daring dulu. Intinya adalah begini, konsep penebusan dosa itu tidak pernah ada. Pernah ada, namun itu konsep penebusan dosa itu dengan domba, bukan dengan anak manusia. Lagi pula, ya, tidak ada yang namanya tanggung-menanggung dosa. Dosa waris itu tidak pernah ditanggungan dengan Yesus. Yesus itu tidak memanggul dosa-dosa manusia, tidak. Karena di dalam Bible sendiri Yesus pernah bilang, aku akan hadir, aku akan datang lagi ke dunia ini dengan membalas orang sesuai dengan perbuatannya. Di dalam kitab Taurat juga pernah bilang seperti itu, janganlah ayah mati karena anaknya. Jangan juga anak mati karena ayahnya. Jadi di sini dosa tanggung, dosa dipikul, ya kan tidak ada. Jadi teman-teman, dosa itu ditanggung sendiri. Pahala itu juga ditanggung sendiri. Tidak ada yang namanya korban penebusan dosa, itu tidak ada. Korban penebusan dosa itu dijalankan dengan domba, sedangkan Yesus itu berwujud manusia. Oke, sekian ya teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.